Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Mulyana, salah satu penyuluh dari Kecamatan Cikembar yang saat ini sedang membina dua desa, yaitu Desa Cibatu dan Desa Sukamaju. Untuk saat ini pengembangan di dua desa ini lebih memprioritaskan tentang bagaimana bisa menjadikan produk pertanian yang memang jarang dan memang sering dicari sama konsumen, yaitu adalah produk pertanian padi organik. Desa Cibatu alhamdulillah saat ini sudah mengembangkan kurang lebih 30 hektar pertanian padi organik yang memang saat ini memang belum disertifikasi organik. Mudah-mudahan dalam jangka waktu yang dekat ini sertifikasi organik untuk kelompok tani Sri Alam maupun Gapok Tan Sublimuki itu bisa dikeluarkan sehingga pengakuan legalitas untuk pertanian padi organik di Desa Cibatu ini bisa lebih menyebarluaskan produk-produk yang ada. Dan perlu diketahui juga bahwa petani-petani yang di Desa Cibatu ini dalam rangka untuk menghasilkan 3 poin yang kita target adalah: satu, pendapatan ekonomi petani; yang kedua adalah perilaku petani; dan yang ketiga adalah bagaimana caranya petani bisa membiasakan dengan namanya dengan zakat pertanian. Nah, oleh sebab itu sampai 2 tahun dalam kurun waktu 3 tahun ini alhamdulillah petani sudah mengantongi ya pendapatan mereka per musimnya ataupun per bulannya itu adalah 3 juta atau setara dengan UMK Kabupaten Sukabumi. Oleh karena itu, saya sebagai penyuluh khususnya tidak akan bosan-bosan untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan, maupun itu penyuluhan materinya, maupun itu bentuk informasi, teknologi, dan pemasaran. Insya Allah ke depan petani akan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat di channel Abah Otit. Hari ini saya kebetulan sama Abah sedang ada di daerah Cikembar, yaitu salah satu kabupaten di kota Sukabumi. Saya sapa dulu sahabat-sahabat Abah yang mungkin hari ini baru menemukan channel Abah. Jangan lupa subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya, kemudian like, dan jangan lupa komen di kolom komentar. Baik, hari ini saya sedang bersama narasumber, yaitu dengan Kang Erik. Assalamualaikum Kang Erik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya boleh gali dengan Kang Erik beberapa informasi yang mungkin saya akan sampaikan ke teman-teman sahabat Abah dimanapun Anda berada. Kebetulan sahabat, saya sedang bersama seorang pengusaha muda. Ya. Jadi gini sahabat, Kang Erik ini luar biasa. Beliau ini dengan usia yang masih muda, beliau itu terjun di bidang pertanian, terutama produk padi organik. Seperti itu ya. Baik, boleh kenalan dulu nih dan cerita dulu mengenai biografi Kang Erik. Silakan. Sekalian sapa nih sahabat teman-teman Abah. Oke, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erik, panggilan Erik saja. Kebetulan sampai hari ini usaha saya itu lebih fokus di bagaimana untuk bisa menjual produk-produk organik, terutama beras organik. Beras organik. Nah, karena di mata masyarakat yang namanya organik itu sebenarnya mahal. Ternyata sih nggak mahal-mahal juga. Kalau misalkan udah tahu itu sehat, pasti itu dikejar. Iya, betul. Nggak mahal juga sebetulnya. Nggak mahal juga. Yang penting kalau udah ada niat pingin sehat, ya mau nggak mau ya tetap konsumennya harus beli juga. Gitu. Niatnya niat pengen sehat, jadi murah sebetulnya. Benar itu, betul. Baik, saya akan gali lagi informasi dari Kang Erik. Kang Erik boleh cerita punya ide kenapa punya ide nih ya, kok terjun di beras organik? Jika awal muasalnya seperti apa? Baik, jadi awal ceritanya itu pertama dari konsep sejarah idealisme, bagaimana membuat suatu konsep yang kaitannya satu dengan yang lainnya itu sangat saling bermanfaat, Berhubungan. Nah, berhubungan. Artinya bukan hanya dari sisi
memiliki pendapatan secara pribadi ataupun secara personal, tapi Iya. banyak pihak yang kaitannya itu merasakan pendapatan itu sendiri. Iya. Nah, karena itu saya memiliki konsep gimana caranya petani-petani khususnya yang suka menanam padi, terutama mungkin masuk ke konsep organik itu bisa sama-sama untuk mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Ya. Nah, itu jadi awalnya. Nah, cuman awal di sini memang prosesnya lumayan juga, Om. Begitu panjang juga ya Itu proses tahun itu. 2018 Awalnya 2018. Nah, setelah itu awal 2018 sampai dengan 2019 itu masa-masa yang dikatakan antara percaya dan tak percaya tentang itu. Namun berkat motivasi, semangat sampai akhirnya tahun 2020 itu saya ngajak petani untuk bahwa dengan namanya organik itu ya tidak luput dengan namanya legalitas. Legalitas. Ini perlu dicatat, saya potong terlebih dahulu untuk teman-teman petani, bagaimana caranya kita bisa go nasional bahkan go internasional. Tadi dikatakan sama Kang Erik adalah satu adalah harus punya legalitas atau dasar hukum atau berbadan hukum. Saya catat ya sahabat. Lanjutkan Kang. Nah itu tahun 2020 saya ngajak untuk sertifikasi organik petaninya, pas ada izin edarnya juga, ada uji lab juga, gitu. Pokoknya semua legalitas itu ditempuh semua. Hingga 2021 saya coba pasarkan karena kita udah memiliki legalitas baik ke swalayan, baik secara online ataupun secara via offline ke pasar tradisional juga. Pasar tradisional itu ya alhamdulillah gitu dari berbagai pihak itu ternyata beras organik itu diterima di pasar. Masyarakat. Oke. Baik sahabat, ini luar biasa sekali ya seorang Kang Erik. Tadi perjalanan beliau dari mulai tahun 2018 beliau jalanin proses itu dan saya yakin itu tidak mudah ya Kang Erik. Banyak sekali kerikil-kerikil hambatan yang memang itu harus diperjuangkan sama Kang Erik. Nah, saya mau tanya lagi sama Kang Erik mengenai suka duka pada saat membuat proses legalitas. Nah, itu kan harus ke dinas tertentu ya. Dan itu ada pembayaran atau pembiayaan administrasi yang mungkin berapa yang harus dikeluarkan sama petani? Berapa tuh Kang? Nah, kalau kebetulan sih pas waktu kita ngajuin sertifikasi memang ada kebijakan pemerintah Om. Jadi pas waktu kita sertifikasi itu kita mencoba pendekatan ke dinas-dinas terkait tentang pertanian, salah satunya ke dinas tanaman pangan hortikultura. Ya, kita ngajuin, Gapokda itu ngajuin melalui CQ-nya dinas pertanian kabupaten bahwa petani-petani ini udah layak menggunakan ataupun mendapatkan legalitas. Nah, jadi untuk sertifikasi awal perdana itu adalah itu dibantu sama pemerintah. Oh, sama pemerintah juga dibantu. Itu tidak ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan, tidak ada ya. Itu syarat-syarat pembuatan legalitas itu apa aja Kang? Kalau itu sih memang lumayan ribet ya. Kalau dari berkasnya aja dijumlahkan semua itu kurang lebih ada 10 sampai 12 berkas yang harus disiapkan. 12 berkas. Apa aja Kang boleh di-share? Misalkan biar sahabat-sahabat tahu ya. Ada kontrak ataupun kepengurusan ICS. ICS itu kontrak atau pengurusan ICS. ICS itu singkatan dari Internal Control System. Internal Control Nah, System. itu pun nanti terbagi beberapa petugas nantinya. Ada petugas komitenya, manajernya, inspeksinya, pendaftaran, pembelian dan penjualan. Nah, setelah itu nanti dibuatlah satu kesepakatan antara kelompok dengan ICS. Nah, setelah itu muncul lagi berkas yang lain, mulai dari berkas untuk pendaftaran petaninya, berkas untuk inspeksinya, berkas untuk kontraknya, data-data untuk produksinya, penjualannya, pembeliannya, sampai dengan produk ini tuh dengan kemanapun dengan mencantumkan kode petani dan kode lahannya. Kode petani dan kode lahan ya. Itu harus tercantum semua. Itu harus ditempuh juga hal demikian ya. Jadi terakhir tuh semua data-data ini setiap tahun itu kan diperpanjang. Oh, itu ada kadaluarsanya, ada expired date. 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Nah, setiap mau diperpanjang itu kita bayar lagi. Itu bayar. Lagi ada dana yang harus dikeluarkan. Ya, nah itu kalau itu kurang lebih berapa Kang? Surveillance tuh atau perpanjang tuh terakhir kita itu 12,5 juta. Wow. 12,5 juta itu setahun ya.
per tahun. Per tahun itu. Per gapoktan. Per gapoktan itu juga sama. Oke. Jadi sebenarnya memang munculnya mahal organik itu bukan dari sisi berasnya, bukan Tapi dari dari sisi legalitas. legalitasnya. Tapi yang paling penting mahal itu adalah istiqomahnya petani. Istiqomah nih, Nah, ini istiqomah. kata-kata yang dahsyat. Istiqomah itu konsisten, Bah, Iya, atau sustainable. betul. Ini yang harus betul-betul para petani ya, terutama petani-petani baru yang akan mencoba menanam padi organik. Organik. Satu adalah tadi konsisten Iya, atau sustainable. Yang kedua adalah tempuhlah bagaimana caranya mendapatkan legalitas. betul. Kemudian tadi ada beberapa rupiah yang harus dikeluarkan untuk membuat legalitas tersebut Iya, ya. Seperti betul. itu ya, Kang? Bisa Iya. diulang istiqomah tadi. Diulang lagi ke pemirsa barangkali ya. Ya. Istiqomah tadi. Istiqomah mah ya sebenarnya Konsistensi. sih orang yang mau mengikuti aturan yang sudah ada, Ya. terus secara berkelanjutan. Ya. Nah, yang pastinya mungkin jujur lah, yang pasti jujur. Kalau nggak jujur ya kasihan juga orang yang mau beli. Ya kalau memang organik, kalau nggak jujur ya kita berarti berbohong sama konsumen. Oh, berarti memang di pasar sana itu banyak juga padi organik tapi yang KW atau yang palsu Iya. ada juga ya? Ada juga pasti, Ah, oke. karena kan ya namanya orang kan nggak tahu ya. Kalau Ya. udah ada potensi pasar dan sebagainya, pasti ditemui yang tidak baik. Makanya Mhm. integritasnya petani itu diwajibkan harus ada, harus tinggi, terus istiqomah itu sama dengan bagaimana nantinya bukan hanya produk yang dijual, tapi bagaimana juga petaninya itu bisa sejahtera. Karena nilai gabah yang akan dijual pun harus sama dengan nilai pendapatan mereka yang lebih maksimal nantinya. Baik. Itu. Baik sahabat, ini menarik ya, semakin menarik pembahasan kita. Nah, saya mau ini dulu nih, mau tanya dulu, apa perbedaan padi biasa dengan padi organik? Kenapa harus disebut organik? Nah, Ya. ini biar pemirsa sahabat-sahabat Abah juga tahu kenapa harus padi organik, kenapa harus kita makan padi organik, dan apa perbedaannya dengan padi biasa. Silakan, Kang. Oke, jadi awal pertama mah yang pasti ya, satu petani itu sendiri pun 3 musim berturut-turut sebelum disertifikasi itu sudah tidak menggunakan lagi pupuk kimia. Pupuk ini Ya, kayak semacam anggap contoh brand, misalkan Ya, Urea, Urea, itu nggak oke. boleh. ya. Nah, setelah 3 musim kemudian, nah barulah nanti petani itu mengajukan pendaftaran sertifikasi. Nah, logonya yang ada logo Indonesia biasanya ini Oke, ada. boleh ini dilihatin ke pemirsa ini ya, seperti ini. Yang Ini bulat. adalah logo sertifikasi ya, sahabat. Oke. Silakan, Kang, lanjutkan. Oke, nah nantinya itu biasanya untuk mendapatkan logo ini itu tidak mudah prosesnya. Tadi misalkan petani harus menunggu minimal 3 musim. Ya. Itu sudah tidak menggunakan lagi pupuk. Oke. Nah, terus ya setelah 3 musim berturut-turut tidak menggunakan pupuk kimia, nah itu pun harus mengisi yang tadi 12 berkas. Berkas itu yang tadi diisi administrasi Iya, itu ya. mulai dari ketelusuran airnya, pupuknya, terus tambah lagi nanti sebelum sertifikasi ada uji lab juga. Ada uji lab juga, Ada jadi uji nggak bisa lab dibohongin, nantinya. sahabat. Gitu. Oke. Oh, ada uji lab. Ada, uji itu lab. harus. Nah, uji lab itu yang mengeluarkan siapa? MUI atau Dinas Kalau Perindustrian Perdagangan atau Dinas Pertanian? itu sih ke lembaga yang mengeluarkan itu, contoh kalau di kita itu PT Saraswati, lebih swasta lah. Oh, ke swasta, Iya, jadi bukan pemerintah. Skovindo misalnya kayak gitu. Iya, Iya. iya. Nah, itu. Nah, kenapa harus diuji lab? Karena untuk logo ini itu tidak menentukan kadar kandungan. Kalau untuk logo organik, tapi yang memunculkan kandungan itu lebih ke uji lab. Makanya untuk lebih maksimal antara logo organik dengan kandungannya itu akan lebih lengkap gitu. Contoh kayak gitu, karena melihat logo organik itu harus sounding juga atau seirama juga dengan kandungan yang ada. Nah, kalau misalkan di dalam kandungan uji labnya itu memang terdeteksi masih ada kandungan kimia, ya bisa dikatakan itu belum organik. Oke, baik sahabat. Saya baru terbuka nih, Bah. Jadi ternyata sahabat, yang disebut padi organik adalah padi yang pupuknya tidak menggunakan bahan kimia. Betul ya? Betul. Seperti itu. Nah, saya tanya lagi nih, Kang. Ini padi ini, beras ini kok ada merahnya, Kang? Iya.
Sementara kan kalau padi-padi yang biasa berasnya kan putih kan. Iya. Apakah memang ada jenis khusus atau memang ini adalah fermentasi atau impact Iya. dari yang tadi yang pupuknya tidak pakai kimia atau seperti apa Kang? Ya, sebenarnya sih kita lagi ngembangin beras organik itu ada 3 varietas ataupun 3 jenis lah. Ada 3 varietas beras, Berasnya itu 3 varietas yang organik. ya, jadi Satu jenis beras putih, jenis beras putih, merah sama hitam. merah dan hitam. Oh, kebetulan yang Yang ini kita merah. sedang yang kita akan kita perlihatkan nih ke sahabat, ini adalah jenis padi organik merah, sahabat. Ya, saya pikir ini organik itu warnanya merah. Ternyata ini jenisnya ya. Jenis beras merah. Berarti yang hitam dan yang putih juga ada. Ada juga itu, Oke. beda-beda lagi. Oke, saya mulai paham nih, Bah. Oke, seperti itu. Baik, kemudian saya mau tanya lagi untuk pembibitan. Ya. Awal muasal pembibitan itu dapatnya dari mana? Apa dari Dinas Pertanian sendiri atau memang Benih menciptakan ya. varian baru? Kalau benih sih awalnya petani kita, khususnya binaan dinas ya, benihnya tuh benih umum. Ada Benih yang umum. benih dari beli di toko, ada yang benihnya itu dari bantuan pemerintah. Nah, tapi karena petani-petani itu memang awalnya suka diberikan penyampaian motivasi dari petugasnya atau PPL-nya bahwa yang namanya dengan benih itu bisa bebas, namun jangan terlepas dari penggunaan pupuk misalkan kayak gitu. Oke. Sahabat, ini luar biasa sekali ya. Saya baru tahu juga ya, ternyata memang varian-varian beras organik itu cukup lumayan banyak. Jadi tidak hanya satu jenis, yang tadi yang merah ini. Ternyata juga ada warna putih, kemudian ada warna merah juga, sahabat. Luar biasa. Kemudian saya mau tanyakan lagi nih satu lagi sebelum saya tanya Abah juga. Nanti Abah bisa kasih masukan kira-kira tanggapan Abah seperti apa. Nah, untuk saat ini berapa gapoktan yang sudah mulai gabung di tim Akang? Kalau gapoktannya 1 gapoktan, cuman di gapoktan itu sudah tergabung 4 kelompok. 4 kelompok. Yang 1 kelompok beda desa. Oh, beda desa. Satu kelompok berapa orang, Kang? 1 kelompok tuh ada yang 30, ada yang 51. Jadi Banyak juga ya. totalnya itu kalau nggak salah 142 orang. 142 orang dari 4 gapoktan. Iya, 4 kelompok. 4 kelompok. Nah, itu Totalnya. untuk penyerapan lahan itu butuh berapa lahan dari 140 orang itu, Bang? Itu semuanya itu 51 hektar. 51 Ya. hektar, sahabat. Semuanya. Itu wilayah tadi Cikembar Cikembar saja itu. Cikembar saja. Yang satu Sama. gapoktan itu yang tadi yang di luar kota itu? Iya, Kecamatan Cikembar juga. Oh, Kecamatan Cikembar juga sama ya. Oke, siap. Nah, gini. Sekarang itu untuk para gapoktan itu sama Kang itu kan yang pasti dia dikasih benihnya, Iya. kemudian hasil panennya gabahnya kita beli. Iya. Atau memang kita kasih free seperti itu atau nanti kita potong di masa panen atau bagaimana? Kalau kita sih sebenarnya enggak disesamakan dengan kayak tengkulak ya, Pak. Jadi tetap kalau benih itu enggak ada istilah pembelian atau apa, itu semua gratis. Kayak semacam bantuan pemerintah karena Gapoktan ini memang sampai saat ini itu sudah kerjasama dengan beberapa perusahaan. Nah, salah satunya adalah perusahaan saya pribadi ataupun 2 perusahaan yang sudah menjalankan juga dengan swalayan juga. Nah, artinya secara pasar sebenarnya sih beras organik itu udah lumayan cukup sudah diminati banyak sama masyarakat juga. Jadi secara konsep pemasaran pun ataupun mekanisme pembayaran pun ya alhamdulillah saat ini itu sudah terasa sama petani juga. Oke. Nah, saat ini gabah itu hasil panen dari petani Gapoktan itu berapa Kang dibelinya Kang? Kalau yang saat ini itu kita minimal 8.000. Minimal 8.000, Ya. maksimal? Minimal 10.000 maksimal. Wah, luar biasa ya. Karena memang ini kalau gabah biasa nih, Bah, itu paling tinggi itu 5.000. Per hari ini saya tadi dapat informasi itu 5.500. Itu padi biasa. Nah, sementara tadi Kang Erik sampaikan itu ternyata bisa sampai 10.000. Nah, artinya apa, sahabat? Artinya ini akan meningkatkan taraf hidup pendapatan dari para petani. Dan ini ada solusi kesejahteraan buat petani di Indonesia, sahabat. Oke, luar biasa sekali. Baik, sahabat, nanti kita gali lagi informasinya.
Oke, sahabat, balik lagi di channel Abah Otit. Kita lanjutkan bincang-bincang Amang sama Kang Eri. Oke, Kang. Nah, sekarang berarti kan masa 2018 sampai Akang 2021 itu perjalanan cukup panjang ya. Mungkin ada juga kendala-kendala, hambatan-hambatan yang mungkin Akang tempuh dan sampai sekarang Akang bisa melewati begitu saja. Iya. Kira-kira hambatan-hambatan apa? Akang bisa share ke teman-teman ya. Hambatan-hambatan sih banyak, tapi yang paling penting hambatan itu satu lebih Ya. ke bagaimana menyerap konsekuensi ketika memang mengambil keputusan petani akan melaksanakan organik. Itu memang sangat susah. Ya. Itu tidak gampang karena proses sampai dia harus berpikir, anggaplah mungkin produksinya turun misalkan. Nah, secara beban sosial itu menandakan apakah akan dilaksanakan keputusan keberlanjutan atau tidak. Berhenti stop di sana atau dilanjutin. Gitu. Jadi kan sangat disayangkan kalau misalnya udah 3 musim tidak menggunakan pupuk kimia, udah disertifikasi organik, terus di tengah-tengah misalkan ngeduan lagi. Stop. Nah, Ya, artinya betul. kan itu jadi proses yang paling krusial Betul. masalahnya. Nah, yang kedua, memang animo masyarakat tentang organik itu terlepas melihat ini juga ya segmen pasarnya itu memang kalau ke bawah ya, kelas bawah memang belum diminati banyak. Tapi tentunya kalau saya pribadi memang dibikin segmen pasar bagaimana caranya kelas bawah pun bisa menikmati yang namanya beras organik. Jadi bukan menjual harga mahalnya tapi sehatnya. Karena semua masyarakat baik yang kelas atas menengah ke bawah itu punya hak untuk sehat. Oh, setuju, luar biasa. Oke, apalagi Kang hambatannya? Nah, itu yang ketiga, selanjutnya mungkin adalah kebijakan. Kebijakan dari pemerintah lah, misalnya gitu. Jadi sebenarnya kan yang namanya padi organik itu sudah tidak ada yang kaitan dengan pupuk-pupuk ya. Biasanya kan bantuan pemerintah itu suka ada. Contoh kayak pupuk urea yang suka disubsidi kayak gitu. Nah, petani-petani organik itu sudah tidak menggunakan pupuk. Nah, sedangkan kalau dari sisi hak ya kenapa enggak sih misalkan pemerintah memberikan kebijakan dikonversi harusnya kan. Apakah itu bentuknya pupuk, bantuan pupuk organik ataupun mungkin bantuan benih yang memang berkelanjutan. Kalau misalnya dari sisi harga memang pemerintah agak jauh lah mungkin ya, karena kan udah bentuk pasar bebas. Mungkin itu 3 poin pilar yang paling penting karena secara sisi pasar sih itu tinggal kembali lagi ke manajemen yang akan digunakan, segmen seperti apa. Karena Gapoktan sendiri memang udah diapit beberapa perusahaan, Pak Om. Jadi ada yang perusahaan yang notabene khusus yang memang beras organik, ada pula yang memang non organiknya. Artinya di situ banyak perusahaan yang memang kalau dikatakan petani yang melaksanakan budidaya padi organik itu masih langka. Kenapa langka? Yang tadi itu mereka belum siap untuk komitmen yang harus kuat, istiqomahnya. Nah, Istiqomah aja yang baru terdaftar tuh hanya 3 kecamatan. Nah, yang 2 kecamatan sudah collab, sudah tidak organik lagi karena satu tidak kuat untuk melaksanakan perpanjangan. Nah, ya karena perpanjangan itu setiap tahun sekali itu harus siap dana swadaya. Nah, kalau misalkan pemerintah mau peduli, nah silakan untuk bantu di perpanjangan, misalnya subsidi. Karena yang Gapoktan yang saya bina ini sampai saat ini untuk surveillance atau perpanjangan itu udah 2 kali perpanjangan itu swadaya. Swadaya semua ya. Kalau dikalkulasikan 2 tahun itu udah habis uang tuh 35 jutaan lah. Itu. Terus selama ini apakah ada investor atau dari pihak swasta untuk bantu? Itu nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi murni swadaya ya. Jadi jual putus aja kalau dengan perusahaan atau apa gitu nggak ada. Itulah. Oke. Nah, saat ini berarti pupuk yang digunakan itu pupuk apa tuh, Kang? Pupuk organik yang dibikin sama petani juga sih. Dia bikin sendiri. Boleh dong share apa aja sih komposisi pupuk organik itu? Biasanya yang dibikin itu karena lihat kondisi yang ada di sana. Contoh, karena kebetulan memang banyak wahe kambing, ya kita mau pakai wahe kambingnya. Wahe kambing. Nah, terus karena diolahnya itu dengan penggilingan yang ada di sana, kita mau pakai sekamnya juga. Sekamnya juga digiling. Nah, terus dedaknya juga
Terus juga kecuali mungkin molase ya. Molase itu gula tebunya, Gula limbah tebu, tebunya. Paling kita suka beli di perusahaan yang memang suka ada gula tebunya. Nah, kalau untuk pupuk organik itu lebih ke memanfaatkan yang ada sih. Oke. Dengan proses fermentasi maksudnya. Iya. Fermentasi ya. Itu bahan-bahannya itu, tapi dengan proses yang tadi disampaikan Abah, fermentasi 2 sampai 1 bulan maksimalnya, nah baru ditaburkan ke sawah. Ke sawah. Oke. Waduh, ini semakin menarik nih. Oke, sahabat, saya mau tanya Abah dulu ya, biar kita apa nih tanggapan Abah mengenai hal ini. Oke, ini narasumber kita nih. Bah, apa pendapat Abah saat ini, Bah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa semua ini, ya, pemirsa Abah semua ya. Barangkali Abah ini mau cerita dulu perjalanan Abah ya dengan ya Pak Erik ini ya, gitu kan gitu. Ini adalah barangkali salah satu ya sejarahnya adalah barangkali Dekat lah ya. bisa dianggap teman, bisa dianggap adek. Hanya kebetulan dalam tugas ini anak buah saya dulu, gitu kan. Nah, dari sekian yang mungkin dulu sejarahnya adalah bisa mentransfer atau apa namanya menerjemahkan gitu kan pemikiran saya waktu itu gitu kan ya. Baik itu pemikiran yang memang merupakan pesan pemerintah, kebijakan pemerintah, maupun pemikiran Abah pribadi waktu itu masih dalam posisi tugas, pemirsa gitu dulu gitu kan. Nah ini salah satu barangkali atau jangan-jangan satu-satunya ini gitu kan ya. Abah nih udah belum memantau ini, baru ketemu satu lagi anak buah Abah yang kebetulan bisa dalam posisi seperti saat ini yang seperti yang diceritakan tadi. Jadi kebetulan memang gitu. Ini beliau ini yang kalau dalam pertemuan yang Abah ini suka ini apa namanya benar-benar fokus gitu memperhatikan sesuatu gitu kan tapi katanya nggak banyak ngomong sebetulnya gitu kan gitu Tapi ternyata luar biasa, Bah. Dia cerdas sekali. gitu alhamdulillah mampu menerjemahkan itu yang memang kebetulan juga Abah secara pribadi ini gitu kan ya. Ini dari tahun 80-an sebetulnya memimpikan entah ini perjalanan seperti apa Abah nggak mau bahas gitu kan. Ya baru muncul kemudian sekarang alhamdulillah gitu kan. Dan yang disyukuri adalah Abah bisa bertemu dengan seorang adik ya, itu kan Erik seperti ini ya. Itu barangkali yang pertama. Yang kedua gitu kan barangkali dari perjalanan obrolan tadi gitu kan yang apa namanya titik tekan bagi Abah adalah gitu kan kebetulan ini seorang Kang Erik ini anak saya ini adik saya ini gitu kan dia adalah seorang petugas penyuluhan yang membimbing teknis terhadap para petani. Nah, beliau gitu kan concern dalam menangkap betul gitu bagaimana itu namanya pertanian organik secara umum dan khususnya dalam beras organik seperti itu gitu kan ya. Yang tadi saya ulangi lagi itu saya Abah sendiri udah tahun 8 concern sebenarnya di situ gitu kan. Tapi mungkin nih responnya tadi belum ada baik. Saat-saat ini keluar gitu kan ditangkaplah oleh seorang Erik. Nah, jadi ini adalah menariknya di sini yang perlu Abah sampaikan adalah kebetulan beliau sebagai petugas, ya kan, gitu kan, dan kebetulan punya apa namanya insting apa ya istilahnya bisnis ya di situ ya. Sense of business, Bah. Sense of business. Itu yang menariknya di situ bagi Abah. Beliau itu out of the box. Itu ya dimaksudkan di situ gitu, Rick ya. Maaf ini. Jadi tidak sedikit yang punya pemikiran organik, yang berpikir organik atau sebagai petugas pembimbing teknis organik gitu kan. Ya juga bukan hanya seorang Erik sebetulnya, banyak juga. Tapi kalau itu yang Abah bayangkan adalah bagaimana setelah itu dibimbing dan sebagainya gitu kan. Kalau tidak seperti seorang Erik ini, udah selesai pembimbingan udah selesai, ini teorinya begini, prakteknya seperti ini gitu. Sudah dibiarkan dari sisi pasarnya seperti itu gitu. Itu titik penting. Jadi ini adalah dengan pola ini yang ini nih, seorang cerita Erik ini sebetulnya dari sisi apa namanya saling simbiosis ini. Ya, simbiosis dari sisi bisnis diuntungkan karena seorang petugas. Kan gitu kan. Petugas diuntungkan, pembinaannya akan berhasil
gitu kan? Karena pasarnya dijamin oleh oleh marketnya sudah ada. walaupun dalam putaran itu juga gitu kan. Artinya seorang Erick sendiri itu yang menarik. Ya. Jadi barangkali ini untuk para pemirsa, jangan-jangan ini seorang penyuluh pertanian dibekali dengan ilmu bisnis supaya terjawab sudah tadi apa yang sudah ya secara teknis diselesaikan, tidak mandek di tengah jalan. Barangkali kalau ini setuju nih Rick ya, Bapak dari sisi itu yang Bapak titik tekannya gitu kan, bahwa ini adalah kasusnya gitu kan ya, bahwa selesai secara teknis yang tadi konsep organik tadi diselesaikan di tingkat petani dari A sampai Z gitu. Sisi outputnya supply pasarnya maksudnya itu diselesaikan juga. Gitu kan, dengan pola bisnis tentunya kan gitu kan, dan terjawab sudah, artinya dari sisi bisnis terjawab, dari petani pun kehartian. Itu yang penting. Betul. Gitu kan. Nah, berarti ini masukannya bagi Abah ini. Kalau memang pemerintah, barangkali ini masukannya. Kalau ini adalah dianggap suatu kebijakan yang baik atau bahkan terbaik, yang tadi disampaikan oleh Kang Erik ini adalah bahwa prinsipnya adalah ditambah dengan adanya aspek kesehatan gitu, sehingga harga bukan suatu masalah yang jadi utama, tapi kesehatan yang lebih utama. Tadi udah sampaikan bahwa itu ada mungkin masyarakatnya ada di level menengah sampai ke atas ya, ya seperti itu. Tapi oke lah barangkali itu, tapi kalau digarap dulu level menengah, masyarakat ekonomi menengah sampai ke atas ya, atas dulu gitu kan. Dengan tadi ya, dengan program kebijakan pertanian organik tadi, atau lebih dipersempit lagi padi organik tadi kan, seperti itu kan ya, karena pertanian organik identik dengan beras dulu barangkali kan, seperti itu ya, disebut pangan organik tersebutnya itu ya. Masih ke beras dulu ini gitu kan, berpikirnya ya dipersempit dulu. Nah itu artinya Abah di sini lebih memberikan suatu pemikiran, boleh-boleh juga artinya pemerintah mengajak peran, artinya mengembang padi organik ini dibarengi dengan ada semacam jaminan pasar atau menggandeng yang artinya apakah perusahaan pemerintah atau siapapun yang digandengkan dulu, baru itu dibumingkan. Itu barangkali Mang ya, pemirsa Abah yang lebih itunya dari hasil tadi cerita tadi gitu. Inilah suatu simbiosis yang mutualisme, yang artinya saling menekan biaya produksi kalau dalam aspek itu kan. Dia kerja juga bisa lebih ini hari ini Abah kan gitu kan ya, kerja sambil menyelam juga kan gitu kan, menyelam sambil kerja gitu kan, seperti itu kan, menyelamnya adalah bisnisnya, usahanya gitu kan ya. Nah, itu kan hari nama gitu kan, pan ada fasilitas dari pemerintah, mulai kerja pemerintah gitu ya, hari ya gitu kan. Itu juga, itulah barangkali simbiosisnya di situ. Barangkali benar nggak ini kira-kira seperti pemikiran ini menarik adalah untuk petugas lain, sekali lagi jangan-jangan patut dicontoh ini seorang Erik, ini yang penting. Kalaupun tidak tadi, ini adalah yang kedua adalah ke pemerintah, barangkali ini bukan pematahan nih, maaf nih, pemikiran saja barangkali ini gitu kan. Kebijakan ini harus dilengkapi dengan kepastian pasar bagi masyarakat atau petani yang terjun atau komitmen yang sudah dibina oleh para penyuluh seperti Erik ini gitu, harus ada jaminan jaminan untuk melanjutkan menjawab sisi pasarnya. Barangkali itu aja Mang ya. Baik itu kan kepanjangan ya Abah nih ngomong gitu kan. Terima kasih banyak Bang. Ini selamat ya. Masukan dari Abah ini luar biasa sekali, pemirsa, sahabat-sahabat Abah. Ya inilah memang sosok pemuda yang diharapkan oleh bangsa Indonesia, Bang. Jadi di sela-sela rutinitas setiap hari ini, Kang Erik itu bisa memikirkan bagaimana caranya petani di Indonesia bisa sejahtera, sahabat. Nah itu. Oke, baik sahabat, saya mau gali lagi ke Kang Erik mengenai nilai ekonomis dari padi organik. Oke. Baik Kang Erik, ada beberapa lagi yang harus saya sampaikan untuk beberapa pertanyaan ke Kang Erik. Kang, kalau expand itu pengeluaran berapa jumlah pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh petani
kemudian nanti income-nya berapa sehingga bisa menghasilkan profit, dan profit itu adalah barometer kesejahteraan buat petani. Persatuan apa aja? Ya, silakan Kang. Apa aja Kang? Dari mulai berapa modalnya, kemudian hasil panennya berapa. Nah, nanti ada nggak selisih dari itu? Ada nilai ekonomis yang itu bisa menjadi kontribusi buat petani, ya sehingga petani kesejahteraannya bisa tercapai. Kita dengarkan. Silakan. Oke, jadi awalnya kalau memang sebenarnya konsep organik itu bagaimana caranya petani itu bisa menekan biaya seminim mungkin. Ya. Jadi kalau misalkan kita menanam anggap padi organik, tapi biayanya masih tinggi, itu bukan dikatakan organik. Sama aja yang bisa padi konvensional. Nah, yang saya tekankan di sini yang sudah saya bina itu untuk biaya modal dari tahun 2018 sampai dengan hari ini pun masih berkembang ya, Bah ya. Itu 7.620.000 per hektar. 1 hektar sawah membutuhkan modal 7.620.000 rupiah. Ya. Itu selama masa satu musim. Satu musim itu 3 bulan. Ya 3 bulan Oke. sampai dengan pasca panen 3 bulan setengah lah. 3 bulan setengah sampai masa panen. Ya. Oke, saya gali lagi nih sahabatnya. Dari 1 hektar sawah menghasilkan berapa ton padi atau gabah? Ya. Jadi awal musim ya, kita bicaranya awal musim. Awal musim Dari awal sebelum dulu. disertifikasi dulu. Ya. Nah, jadi sebelum disertifikasi organik, memang petani itu akan terbebani dengan menurunnya produksi. Yang biasanya mereka mengambil hasil produksi itu 6 ton, nah ternyata sudah di organik itu hanya 50%, 3 ton basah. 3 ton basah. Coba bayangin sama Amang, 3 ton basah sudah penilaian biayanya 7 juta. Memang murah, tapi produksinya nurun. Nah, artinya di situ peran saya apa di sana? Nah, perannya adalah bagaimana mereka tetap beristiqomah, berkomitmen tetap untuk melaksanakan Di musim organik. kedua. Oke. Nah, Berarti dari 7.200.000 sekian itu Iya. di musim pertama musim tadi pertama dia menghasilkan 3 ton 3 ton basah basah. padi. Kalau dijual harganya? Nah, sebenarnya kalau kita melihat harga, kita melihat harga kalau memang belum disertifikasi ya. Ya, sebelum masa sertifikasi. Itu memang itu sudah naik, sudah beda, jomblangnya udah beda. Nah, artinya di situ kalau yang konvensional aja itu paling mahal-mahal hanya 4.500. 4.500. 4.500 itu adalah padi gabah basah. Basah ya. Tengkulak atau umum Tengkulak ya. umum. Nah, Kalau yang kering, kalau yang keringnya itu paling 5.000. 5.000. Yang konvensional tapi itu bukan organik ya. oke, Itu perbandingan. saya kunci dulu di sana. Nah, Jadi penurunan produktivitas 50%. Anggap Iya. dari 6 ton menjadi 3 ton. 3 ton kalau kita jual padinya, gabahnya yang sudah kering itu 5.000. bukan. Itu mah perbandingan dengan konvensional. Perbandingan dengan konvensional. Kalau yang organik asli. Kalau yang organik asli, tanpa ataupun belum disertifikasi. berapa harganya Nah, yang kering? sekarang itu saya di awal 2016 itu udah 6.000. Sudah 6.000. Udah 6.000. Oke, kita kalkulasi ya, Pak. Kita hitung-hitungan dulu. Ini tentunya di harga Erik ya. Ya, Harga saya harga yang langsung. dia terima yang tentunya. Baik. Jadi 3 ton berarti kali 6.000. 18 juta. 18 juta. Itu Ya, belum kan? disertifikasi. Belum. Wow. Itu. Itu belum disertifikasi, masa periode pertama dibeli harga 6.000. 6.000. Bahkan jauh lebih besar dibanding dengan konvensional yang Ya. harganya cuma 5.000. Itu udah maksimal. Ya, itu pun benar-benar yang bagus-bagus itu. Kalau kita mah mau bagus mau enggak 6.000 aja. Oke, berarti tadi dari 7.200.000 itu dibeli 3 ton tersebut menghasilkan uang 18 juta. Berarti mungkin kurang lebih hampir 10 juta ya, Pak. Ya. Itu net ya. Sudah net profit tuh sahabat tuh. Bagi Oke. 3 Om. Bagi 3 periode ya. 3 bulan. 3 bulan, Itu maaf. kan udah 3 juta. Iya, betul. Baru musim tanam pertama ya. Ya, betul. Oke, lanjut Kang. Nah, udah gitu. Nah, itu menjadi tolak ukur ketika memang petani itu berkacanya, oh ternyata walaupun organik itu turun, tapi ada jaminan harga dan pasar. Nah, sehingga petani tidak akan berkomitmen akan beralih ke non Tempat organik lain. lagi. Tapi sebelum itu ada MOU tersendiri. Enggak.
Wah, hanya unconditional aja, Hanya conditional under aja. table aja berarti. Under table aja. Oke. Nah, udah gitu, Mhm. karena udah kepastian udah ada, Mhm. terus yang namanya Erik itu seperti apa, Hmm. pegangan itu aja. Hmm. Berlanjut ke musim tanam kedua. Oke, yang kedua, Musim sahabat. tanam kita lanjut. kedua Nah, itu saya coba untuk dengan biaya yang sama. 7.200.000 lagi. menghasilkan Nah, itu mulai peningkatan kembali. Dari Yang 3 tadinya ton. hanya 3 ton, itu sampai ke 3,4 ton. 3,4 ton di musim kedua. Ya. Harga tetap 6.000. Harga tetap 6.000 yang musim Oke. tanam kedua. Nah, Kedua. masuk tanam ketiga. Masuk tanam ketiga. Nah, dengan biaya yang digunakan itu Nah. saya coba untuk direndahkan. Yang tadinya 7.620.000 itu menjadi 6.920.000. Jadi ada selisih 1 juta saya tarik supaya mereka seminim mungkin biaya itu ditekan. Nah, efisiensinya adalah harga pun naik lagi. Harga belinya, harga jualan juga naik. lagi. Jadi berapa Kang tadi? 6.000? Saya tambahin lagi menjadi 62. Oke, nah ini saya lama-lama jadi petani organik kayaknya, Bang. Saya mau nyari sawah aja, sahabat ya. Buat sahabat-sahabat yang punya sawah mau saya sewa nanti sahabat. Saya butuh 10 hektar. Ini semakin seru. Oke, lanjut. Eriknya aja dulu. Oke, Ini nah lama-lama itu saja petani. Lanjut. musim tanam ketiga. Musim yang tanam ketiga itu udah mau proses untuk sertifikasi. sertifikasi. Nah, kenapa kita siap untuk disertifikasi? Hmm. Karena saya percaya orang-orang yang petani-petani yang organik itu memang udah 100% full, tidak menggunakan urea kimia kayak gitu. Tidak. Nah, satu itu. Nah, yang kedua adalah melaksanakan dengan uji lab. Uji lab. Uji labnya itu bisa menggunakan dana swadaya Hmm. ataupun dana pemerintah. Harganya berapa, Kang? Nah, Ya, kalau uji lab ini. diswadayakan itu 5 juta apa 6 juta satu kali uji lab. Per satu petani atau per satu gapoktan? Per satu kelompok itu. Per satu kelompok itu. Iya. Jadi satu uji lab sertifikasi itu berlaku untuk seluruh gapoktan. Semua petani itu udah termasuk Semua semua. petani. Gitu. Oke. Iya. Senilai 5 juta. 5 juta. Nah, Oke. itu kalau itu sudah, nah Hmm. barulah kita masuk ke pengajuan sertifikasi organik. Diajukanlah ke itu apa swasta ya biasanya bisa labnya? ke swasta, bisa ke yang tadi itu dinas atau pemerintah ya. Oke. Nah, itu setelah proses sertifikasinya lolos, Mhm. sudah mendapatkan logo yang bulat, logo Indonesia ini. Mhm. Nah, itu kan akan lebih semangat kembali. Hmm. Yang tadinya biaya 6.920.000 Mhm. itu signifikan kembali. Saya hargain lagi 6,5 juta sampai dengan 8.000 sampai 10.000. Setelah sertifikasi itu keluar, Ya. maksimal 8 ya. Ya. Oke, sahabat. Oke, sahabat. Ini menarik sekali nih. Semakin menarik, semakin menarik. Oke, saya mau gali lagi dari sisi ekonomi yang tadi disampaikan sama Kang Erik ya. Saya lanjutkan kembali, sahabat. Saya review kembali. Jadi memang pada saat masa pertama satu periode itu petani sudah diuntungkan 10 juta dari hasil panen yang sudah dijual atau dibeli sama Kang Erik. Yang kedua juga begitu, harga belinya juga semakin meningkat. Iya. Ya, dari tadi 6.000 menjadi 6.200. Iya. Kemudian di masa periode ketiga menjadi 6.500. Iya. Nah, setelah disertifikasi Kang, Nah, itu mulai naik kembali. menjadi 8.000. 7 sampai 8.000. 7 sampai 8.000. Jadi maksimal 8.000. Nah, setelah sertifikasi berarti si tanah ini sudah terbiasa dengan organik. Ya. Jadi artinya sudah terbiasa tanpa membutuhkan pupuk kimia. Iya. Nah, yang sudah terjadi ini Kang, yang masa periode di atas 3 kali itu, nah berapa maksimal hasil panen Kang? Nah, kalau yang setelah pasca 3 musim kemudian itu memang mulai peningkatan kembali. Biasanya itu yang sudah ada data di saya itu dari 4,2, 4,8, 5,6 sampai dengan terakhir itu 5,8 ton per hektar. 5,8 ton per hektar dengan harga jual gabah atau harga dibeli sama Kang Erik adalah 8.000. Iya, 8.000. 8 kali 5 sudah 40 juta, Mbak. Hanya mengeluarkan uang 7.200.000 ya, Iya, enggak, terakhir tuh 6 juta 6 juta 90. Sahabat, kalau seperti ini cara yang dilakukan sama Kang Erik, saya yakin petani di Indonesia akan sangat sejahtera. Seperti itu, dan saya yakin banyak
para pekerja mungkin beralih profesi menjadi seorang petani. Seperti itu. Luar biasa, ya Kang? Baik, ini semakin menarik sekali. Baik, sementara bincang-bincang kita dengan Kang Erik mengenai padi organik, sementara waktu saya cukupkan sekian dulu, sahabat. Nanti sahabat dimanapun Anda berada, ya, terutama di wilayah sekitar Sukabumi, baik Sukabumi kota maupun kabupaten, nanti boleh bermitra ya Kang ya? Ya. Boleh bermitra, terutama para petani, boleh bermitra dengan Kang Erik menjadi gapoktannya tim dari Kang Erik. Nanti akan dibimbing ya dari mulai tadi proses peralihan tanam konvensional kemudian ke non organik. Kemudian juga nanti untuk pemasarannya seperti ini, sahabat. Ini padi hasil yang sudah dikemas ya. Ini sudah ada sertifikasinya, kemudian ada logo halalnya juga. Ya, kemudian juga ini ada tanggal kadaluarsanya juga. Ini semua sudah lengkap, sudah legalitas, sahabat. Namanya Siraos Sukabumi. Ya, buat pemirsa, sahabat-sahabat Abah yang mau mencoba hasil beras organik ini boleh menghubungi Kang Erik. Silakan Kang, promosikan Kang. Oke, terima kasih, Ya. Mang. Jadi Ya. saat ini yang namanya dengan beras organik itu bisa dikatakan gampang-gampang susah. Memang Ya. ada online, ada offline. Ya. Namun alangkah baiknya kita gunakan produk yang memang asli dari Sukabumi. Ya. Ya. Hasil dari produknya Kang Erik Iya, dengan betul. nama Siraos Sukabumi. Sukabumi, itu brandnya Kang Erik ya. Iya, betul. Oke. Jadi silakan nanti kalau ada yang mau berminat bermitra bisa langsung menghubungi dengan kontak saya Baik, di Ya. nomor berapa Kang? di 0858 6424 4026. Ulangi lagi Kang. Ya, saya ulangi kembali, nomor kontaknya adalah 0858 6424 4026. Silakan. Baik. Ya, terima Atau kasih. yang mau sharing-sharing silakan datang ke alamat Akang di mana Kang? Nah, kalau untuk yang mau sharing, konsultasi ataupun sharing-sharing kembali itu langsung aja ke Jalan Jangsana 2, ya tepatnya mungkin di Kecamatan Cikembar yang lokasinya berdekatan dengan BPBD Kabupaten Sukabumi. Di Itu Sukabumi mungkin ya. ya lebih dekatnya ya Baik. supaya gampang. Baik, Abah ada lagi? Cukup ya? Cukup dulu. Baik sahabat, itu aja bincang-bincang saya sama Kang Erik, petani milenial di zaman modern sekarang, dan luar biasa sekali sahabat. Dan ini nilai ekonomisnya lumayan sangat signifikan, dan saya sendiri nih Mbah, saya kayaknya pengen jadi petani nih Mbah. Keren Kak bidan Abah nih. Sangat sahabat nih, anak Abah keren juga nih sahabat. Oke, itu aja buat sahabat Abah dimanapun Anda berada. Terus ikuti video-video konten-konten kami, dan jangan lupa untuk mendukung berkembangnya konten ini, silakan tekan tombol subscribe ya, dan jangan lupa komen, like, and share. Itu aja, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.